Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya ya, kongruensi segitiga. Nah, di sini mulai keluar adanya pembuktian-pembuktian dan dari sebuah teorema. Oke, kita akan bahas teorema yang pertama, kongruensi sudut siku-siku. Jika dua sudut masing-masing sudut siku-siku, maka mereka kongruen. Benar nggak sih? Kita lihat. Ada sudut seperti ini dan ini seperti ini. Oke. Sudut ABC dan sudut PQR. Oke. Apakah mereka kongruen? Oke. Jika diketahui sudut ABC siku-siku dan sudut PQR siku-siku, maka sudut ABC kongruen dengan sudut PQR. Itu penjelasan dari teoremanya. Teoremanya hanya satu kalimat ini. Dan ini dijelaskan lagi. Jadi, pesan abang nih buat adik-adik semua. Ketika membaca buku, buku matematika itu berbeda dengan buku novel atau tulisan berita yang kita bisa baca cepat. Tidak seperti itu. Banyak tulisan-tulisan di matematika yang tertulis begitu saja seperti tidak menarik, tapi perlu waktu untuk merenungkan satu kalimat. Nah, itu indahnya matematika. Itu pol banget indahnya. Satu kalimat ini saja bisa menjadi satu buah slide. Ya, seperti ini pembuktiannya. Oke, lanjut ya. Buktinya, sudut ABC siku-siku. Menurut definisi, nih, MABC, apa sih M ini? Besar. Besar sudut ABC sama dengan 90 derajat. Itu menurut apa? Menurut definisi siku-siku. Dan sudut PQR siku-siku, maka besar sudut PQR adalah 90 derajat. Itu menurut siapa? Menurut definisi. Jangan menurut kita. Matematika tidak pernah butuh tanya pendapat kita dalam pembuktian. Oke? Itu pelajaran ilmu sosial, Pancasila, ilmu yang lainnya. Matematika hanya tanya pendapat definisi. Itu yang harus kita ingat dalam pembuktian ya. Pendapat kita nggak laku pol. Ya, nggak laku pol. Pendapat yang definisi. Kok bisa kalau kita lebih pintar dari definisi gimana? Definisi adalah kesepakatan dari banyak matematikawan yang sudah bersepakat semenjak dulu kala sampai sekarang. Apabila kita tidak setuju ya kita buat tulisan baru yang bisa merubah definisi tersebut. Dan itu harus diuji beberapa kali sehingga definisi yang sudah disepakati secara internasional tersebut bisa berubah. Lanjut. Menggunakan sifat simetris. Apa tuh sifat simetris? Karena sudut ABC sama dengan 90 dan 90 adalah sudut ABC. Jadi sifat simetris itu apabila artinya seperti ini. A sama dengan B, berarti B sama dengan A. Oke? A sama dengan B, berarti B sama dengan A. Karena sudut PQR 90, maka 90 adalah sudut PQR. Ini menurut sifat simetris. Menurut sifat transitif relasi, maka besar sudut ABC sama dengan besar sudut PQR. Sehingga menurut definisi kongruensi dapat disimpulkan sudut ABC kongruen dengan sudut PQR. Tadi kita udah belajar sifat simetris. Lalu ada lagi sifat transitif relasi. Jadi ketika kita menentukan bahwa sudut ABC sama dengan sudut PQR, ini bukan pendapat kita. Loh, kan di sini udah ada tulisannya. Iya, tapi itu bukan pendapat kita, itu sifat matematika. Pertama, pembuktian itu tidak pernah tanya pendapat kita. Dia tanya definisi kita. Dari definisi kita itu kita lihat, kita olah secara sifat matematis, bukan analisa otak kita. Tugas kita adalah menyambung-nyambungkan. Sebenarnya ini pelajaran gampang banget kalau kita mengetahui sifat simetris dan transitif. Otak kita bekerjanya lebih gampang. Ini definisi, ini sifat matematika, kita sambungkan. Cuma itu, nggak berpikir. Geometri ini nggak usah mikir. Nggak ada kalkulasi, pembuktian belum ada kalkulasi di pembuktian. Oke, jadi nggak mikir, hanya pakai sifat aturan aja, menyambungkan, connecting the data and connecting mathematical operation system. Oke, lanjut ya. Maka sudah terbukti ini. Oke, sekali lagi, kenapa ini wajib ditekankan sifat-sifatnya ya? Jangan dilupakan. Oke, lanjut. Teorema 3.2.2, teorema kongruensi sudut lurus. Jika dua sudut adalah sudut lurus, maka mereka kongruen. Ini kalimatnya sederhana ini. Tapi pembuktiannya bagaimana? Nah, harus ada penjelasan. Ini sudut lurus. Ya, sudut lurus itu seperti ini. Oke, jika diketahui sudut A adalah sudut lurus dan sudut B,
sudut lurus, maka sudut A kongruen dengan sudut B. Benar nggak sih? Kita lihat. Sudut A, sudut lurus. Menurut definisi, sudut A besarnya 180 derajat. Kita harus sudah punya kan tadi definisinya di video sebelumnya. Apa itu definisi sudut lurus? Ya kan? Dan sudut B sudut lurus, maka besar B pasti 180 derajat. Oke, menggunakan sifat simetris, sudut A sama dengan 180, berarti 180 sama dengan sudut A. Karena itu, karena sudut B 180 dan 180 juga adalah besar sudut B, maka sifat transitif relasi sudut besar sudut A sama dengan sudut B, sehingga menurut definisi kongruensi dapat disimpulkan sudut A sama dengan kongruen dengan sudut B. Terbukti. Ini 3 titik. Lanjut. Yang bersuplemen. Jika dua sudut masing-masing bersuplemen dengan satu sudut yang sama, maka mereka kongruen. Nah ini, suplemen ini, ya bersuplemen. Bersuplemen itu apabila dijumlahkan membentuk nilai 180 derajat menjadi sudut lurus. Jika diketahui sudut A bersuplemen dengan sudut B, yang ini gambarnya, dan sudut B bersuplemen dengan sudut B, yang ini, maka sudut A kongruen dengan sudut B. Benar nggak sih? Kita lihat buktinya. Apa ini Pak? Kita lihat. Dalam matematika ada simbol yang menjadikan sebuah kalimat matematika. Oke? Jadi begitu selesai nonton video ini, cepat-cepat googling simbol matematika. Dan ini bakal kepake sampai kalian selesai kuliah di permatematikaan. Ya, kalau ada huruf E, ini seperti huruf E tapi terbalik, itu artinya ada. Ya, ini juga kalau ada huruf E seperti ini, tapi E-nya kecil apa ini? Ya, ini artinya sedemikian hingga dibacanya. Oke, kalau gitu kita baca ini. Ada sudut P sedemikian hingga atau sehingga besar sudut P ditambah sudut A adalah 180. Setuju kalimat ini? Setuju dong. Ada sudut P, besarnya berapa? Nggak tahu. Harus tahu nggak? Nggak peduli. Nggak peduli besarnya berapa. Yang kita ketahui adalah kalau sudut P ditambah sudut A itu adalah 180 derajat. Kita nggak bicara angka, kita bicara tentang konsep. Oke, angka paling gampang kalau konsepnya sudah kita pegang. Lanjut. Ada juga sudut P, sehingga sudut P ditambah sudut B adalah 180 derajat. Setuju dong? Nah, jelas bahwa sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P. Iya dong? Ya kan? Iya. Maka sudut B juga sama dengan 180 derajat dikurangi sudut P. Besar sudut P. Diperoleh sudut A sama dengan sudut B. Sehingga menurut definisi kongruensi dapat disimpulkan sudut A kongruen dengan sudut B. Kita lihat. Kok bisa sudut A sama dengan sudut B? Karena sudut A dan sudut B didapatkan dari pengurangan angka yang sama terhadap angka yang sama. Maka sudut A dan sudut B pasti sama. Ya? Mengerti ya? Oke, baca lagi pelan-pelan. Ini terbukti. Lanjut. Teorema sudut berkomplemen. Sekarang tadi bersuplemen ya, berkomplemen. Jika dua sudut masing-masing berkomplemen dengan sudut yang sama, maka mereka kongruen. Benar nggak sih? Nah ini, komplemen, suplemen membentuk sudut lurus, kalau komplemen membentuk sudut 90 derajat. Lanjut. Jika diketahui sudut A berkomplemen dengan sudut P, ini sudut A berkomplemen dengan sudut P, dan sudut B berkomplemen dengan sudut P, ini, maka sudut A kongruen dengan sudut B. Benar nggak sih? Benar. Coba kita lihat. Belum tentu benar ya. Kita buktikan dulu deh. Oke, jadi gini. Statement dari sebuah teorema wajib kita buktikan. Berlatihlah membuktikan. Ya, sehingga suatu saat adik-adik ketemu orang, "Deh, aku sayang padamu." "Mas, saya ini matematikawan, matematikawati, mathematician. Teorema aja saya buktikan, apalagi omongan sayang. Buktikan dong." Gitu. Oke. Lanjut. Itu enaknya belajar matematika. Lanjut ya, Dek. Oke. Ada sudut P di mana sudut P ditambah sudut A sama dengan 90 derajat. Betul? Betul. Iya dong. Terdapat sudut P
sedemikian sehingga kalau sudut P ini ditambah sudut A sama dengan 90 derajat. Iya dong? Iya. Terdapat sudut P juga, sehingga sudut P ini kalau ditambahkan sudut P 90 derajat, sama dengan yang tadi. Nah, jelas. Sudut A itu besarnya adalah 90 dikurangi besar sudut P. Sudut B besarnya adalah 90 dikurangi sudut P. Diperoleh sudut besar sudut A sama dengan besar sudut B, sehingga menurut definisi kongruensi dapat disimpulkan sudut A kongruen dengan sudut B. Sama ini, tekniknya sama dengan sudut lurus tadi. Terbukti. Oke, lanjut. Apa ini duluan? Gak apa-apa lah ya. Oke, jika dua sudut masing-masing merupakan suplemen dari sudut yang kongruen, maka mereka kongruen. Oke, ini kita lihat. Jika dua sudut masing-masing merupakan suplemen dari sudut yang kongruen, mereka kongruen. Sudut A bersuplemen dengan sudut P dan sudut B bersuplemen dengan sudut Q. Sudut P dan sudut Q itu kongruen, maka sudut A kongruen dengan sudut B. Oke, kalau tadi kan P-nya sama, dipastikan besarnya sama. Tapi ini si P sama si Q itu kongruen. Buktinya gimana? Nih. Terdapat sudut P sehingga sudut P ditambah besar sudut A sama dengan 180 derajat. Benar dong? Terdapat juga sudut Q sehingga sudut Q besar sudut Q ditambah besar sudut B sama dengan 180 derajat. Benar dong? Diketahui sudut P itu kongruen dengan sudut Q. Yang mana P? Ini kongruen dengan sudut Q. Sehingga menurut definisi kongruensi dapat disimpulkan, kan kita udah lihat tuh definisi kongruensi. Kalau kongruen itu artinya besar sudutnya sama. Oke? Karena besar sudutnya sama, maka boleh dong kita ganti nama mereka. Toh M sudut besar sudut P sama dengan sudut Q. Ya udahlah supaya namanya sama, masukin aja lah besar sudut A. Oke? Nah, jadi disebutnya sudut alfa. Maka jelas besar sudut A sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut P. Artinya 180 derajat dikurangi sudut alfa. Sama B-nya juga 180 derajat dikurangi sudut alfa. Ya. Nah, ini karena sama dia bolehlah kan sama di sini. Sebenarnya ini sudut Q ya. Nanti ganti aja pakai Q, enggak apa-apa. Mau P juga boleh karena di atas kita udah punya statement. Misalnya, Bang itu enggak salah tulis, Bang. Harusnya kan Q, boleh Q. Boleh P. Tapi pada endingnya kita akan menarik mereka ke alfa. Loh, Bang kenapa boleh P? Kan B-nya ada di alfa. Oke, karena kita udah punya statement di sini besar sudut alfa itu, sudut P itu adalah besarnya sama dengan sudut Q. Oke, kecuali kalau statement ini nggak ada, ini bisa jadi masalah. Maka sudut A besar sudut A sama dengan besar sudut B. Sehingga menurut definisi kongruensi dapat disimpulkan sudut A kongruen dengan sudut B. Terbukti. Lanjut. Oh, ini lupa. Nggak apa-apa ya. Lanjut aja ya. Jika dua sudut masing-masing berkomplement dengan sudut yang kongruen, maka mereka kongruen. Nah, ini sama dengan yang tadi. Oke, kalau tadi kan bersuplemen. Nah, ini besarnya berbeda. Oke, jika diketahui A berkomplement dengan sudut P, yang ini nih, maka B berkomplement dan B berkomplement dengan sudut Q, yang ini gambarnya. Serta sudut P kongruen dengan sudut Q, yang ini kongruen dengan ini. Maka sudut A kongruen dengan sudut B. Buktinya gimana? Sama. Terdapat P di mana sudut P besar sudut P ditambah A sama dengan 90. Terdapat Q di mana sebesar sudut Q ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Bisa disimpulkan sudut besar sudut P sama dengan besar sudut Q. Sehingga besarnya kita bisa berubah menjadi sudut alfa. Maka kita buat seperti ini ya. Alfa juga. Oke? Sama, terbukti. Ya. Nah, sekarang masuk teorema 3.2.3.7 sudut bertolak belakang. Jika dua sudut bertolak belakang, maka mereka kongruen. Mana sih yang bertolak belakang? Nah, ini 1 dengan 2 itu bertolak belakang. 3 dengan B itu bertolak belakang. Ya, oke. Bukan B ini, harusnya 4 kali ya. Jika sudut 1 dan sudut 2 bertolak belakang, maka menurut definisi BA, mana BA? Ini B. BA sinar. Dan BE ini berlawanan. Betul. Menurut definisi itu pasti menurut definisi. Sehingga menurut definisi sudut ABE adalah sudut lurus sehingga sudut ABE 180 derajat. Iya dong, 180 derajat. Ya. Oke, ini pertama BA, titik tengah ini ke sana pasti sinarnya beda dengan ke sini. Oke, karena bertolak belakang. Itu definisi ya.
Kembali, kalau ada definisi di buku kalian, cepat-cepat di stabilo. Maka besar sudut 2 ditambah besar sudut 3 sama dengan sudut ABE. Besar sudut 2 sama dengan besar sudut 3 sama dengan sudut ABE. Betul, ABE, sudut lurus ini. 180 derajat dong besarnya. Ya, benar. Oke, menurut definisi sudut bersuplemen, maka sudut 2 dan sudut 3 bersuplemen. Iya, ya kan? Membentuk sudut 180 derajat. Menurut definisi BC dan BD adalah sinar berlawanan. Iya. Menurut definisi sudut lurus berarti sudut CBD, mana CBD? CBD adalah sudut lurus sehingga besar sudut CBD 180 derajat. Betul. Ya kan? Tadi kita bahas yang ini. Kita bahas sebelah sini. ABE dia punya sudut 3 ini. M2 M3. Ya kan? Sekarang kita bahas yang bawah sini. CBD yang ini yang kita bahas. Oke, M1 tambah M3 yang ini ditambah ini adalah sudut CBD. Betul. Ini ditambah ini adalah 180 derajat. Benar. Ini kalimatnya sama dengan yang ini. Hanya beda tempatnya. Tadi bahas ABE, sekarang bahas CBD. Oke, coba pahami lagi ya. Paham pelan-pelan. Oke, menurut definisi lagi, lihat, semuanya menurut definisi, bukan menurut pendapat kita. Sudut 1 dan sudut 3 bersuplemen. Betul. Maka menurut teorema sudut bersuplemen, jika sudut 1 dan sudut 3 bersuplemen, dan sudut 2 dan sudut 3 bersuplemen, ini dengan ini bersuplemen, ini dengan ini bersuplemen, maka sudut 1 kongruen dengan sudut 3. Terbukti. Maaf ya. Bukan sudut 3. Sudut 2. Nah, ini. Ya kan? Kan ini punya suplemen. Ini kan satu garis. Saya akan jelaskan dengan bahasa saya ya. Tapi nanti dalam pembuktian jangan pakai bahasa sendiri. Semua harus punya menurut definisi. Ini hukum, bicara tentang hukum. Seperti sama lah dalam kehidupan dunia hukum. Anda dihukum. Kenapa Anda dihukum? Karena saya tidak suka sama Anda. Nggak bisa. Anda dihukum. Kenapa? Karena senyumnya bikin nggak enak. Nggak bisa. Harus ada aturan. Anda dihukum karena apa? Pasal berapa yang dilanggar? Begitu. Ini pun matematika sama. Semua menurut definisi. Oke. Si 1 ditambah 3, sudut 1 ditambah sudut 3 itu 180, setuju ya? Sudut 2 ditambah sudut 3 juga 180, betul nggak? Berarti misalnya si sudut 3 ini kita kasih namalah sudut P. 1 ditambah P sama dengan 180. Sudut 1 tambah sudut P 180. Sudut 2 ditambah sudut P sama dengan 180. Ingat yang tadi, yang sebelumnya? Apabila bersuplemen dengan itu yang sama, itu dipakai menurut teorema sudut bersuplemen. Nah, ini dipakai. Ini memakai teorema sudut yang ini. Memakai teorema sudut yang ini tadi. Jadi teorema sudut yang sebelumnya tetap terpakai dan ini tidak boleh dilupakan. Oke? Nah, jadi kita sampai mana tadi? Sampai sini. Maka terbukti 1 kongruen dengan sudut 2. Oke, pembuktiannya ya nggak mesti sedetail tadi, bisa dipotong karena kita udah menurut teorema itu sudut yang bersuplemen ya. Lanjut, teorema sifat transitif. Nah ini di buku mungkin tulisannya sekedar tulisan, jadi kita abaikan biasanya. Ini kita abaikan banget. Padahal kunci pembuktian dari teorema-teorema sebelumnya ada di sini. Pasti teman-teman semua lihat yang ada gambarnya, langsung kita pelajari yang ada gambar. Ini cuma tulisan tok ditinggal. Jangan, justru ini kuncinya. Yang gak ada gambar ini kuncinya supaya bisa menyelesaikan pembuktian-pembuktian di bagian yang ada gambarnya tadi. Walaupun ini pelajaran geometri berurusan sama gambar. Ya, bentar minum dulu. Lanjut Bang, oke. Untuk A, B, dan X, A, B, X, dan Y bilangan real.
ya, bukan bilangan Barca, bilangan real. A sama dengan X, B sama dengan Y, dan X sama dengan Y, maka A sama dengan B. Jika A sama dengan X, B sama dengan Y, dan X sama dengan Y, maka A sama dengan B. Siapa yang pusing? Angkat tangan. Oke, kelihatan banyak yang angkat tangan. Awalnya saya sendiri pusing lihat ini. Sampai saya perlu alat bantu. Apa alat bantunya? Mari kita lihat. Kita buat bukti alat bantunya. Diketahui A sama dengan X, betul? Dan X sama dengan Y. Menggunakan sifat transitif relasi, maka didapat A sama dengan Y. Iya dong. Kalau A sama dengan X, ya kan? Ini nih, A sama dengan X. Terus si X-nya sama dengan Y. Berarti A sama dengan Y dong. Setuju? Setuju. Diketahui B sama dengan Y. Mana B sama... Nah ini. Berarti kalau gitu sifat simetrisnya Y sama dengan B dong. Betul. Lihat. Kita ngejar apa kita? Kita ngejar B. Pakainya Y. Karena di sini A nggak ada hubungannya sama B. Lihat, ini nggak ada. A hanya berhubungan sama X, B berhubungan sama Y, tapi si X-nya berhubungan sama Y. Kita harus cari A berhubungan sama B. Jika A sama dengan Y dan Y sama dengan B, maka menggunakan sifat transitif relasi didapat A sama dengan Y. Lihat, kalimat pertama kesimpulannya apa? A sama dengan Y. Kalimat kedua apa kesimpulannya? Y sama dengan B. Berarti A sama dengan, maaf, and show ini A sama dengan B ini. Kok B besar? Oke. Itu. Bang, masih bingung, Bang? Masih bingung? Iya, masih bingung, Bang. Oke, kita kalau bingung sekarang kita pakai gambar supaya nggak bingung. Gambar tulisnya agak gede. Kan ada A sama dengan X. Oke. Terus si X-nya sama dengan Y. Artinya, pakai sifat transitif relasi, didapatlah A sama dengan Y. Bener nggak? Betul dong. Lagi, ada B sama dengan Y. Pakai sifat simetris, didapat Y sama dengan B. Bener nggak? Betul. Kalau gitu, lihat. A sama dengan Y. Y sama dengan B. Berarti A sama dengan B dong. Iya. Lagi salah copy paste. Maklum, dikerjakan malam-malam. Ya kan? Oke. Mudah ya? Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, sekarang kita teorema kongruensi segmen. Kalimatnya seperti ini. Jika dua segmen masing-masing kongruen dengan segmen yang kongruen, dengan segmen-segmen yang kongruen, maka mereka kongruen. Ya ampun, Bang, nggak ada kalimat yang lebih enak dibaca atau didengar. Nah, supaya kita melihat, kan kita berkomunikasi itu bukan dengan kalimat loh. Kita berkomunikasi dengan gambar. Contoh ya. Seorang anak remaja pakai jaket jeans, bajunya putih, kemejanya putih ya, bawahnya celana hitam, pakai jaket jeans, ada lambang Harley-nya, berdiri di depan kelas, rambutnya diikat pakai pita merah. Nah, kalau saya gambarkan deskripsinya lebih detail lagi, tergambar nggak dalam benak kalian? Kalian menggambarkan bayangan atau kalian menggambarkan kata-kata saya? Enggak kan, kata-kata saya yang mengkonstruksi sebuah bayangan. Berarti manusia berkomunikasi dengan gambar. Bang, aku nggak ngerti ini, Bang. Gimana caranya? Caranya adalah kita gambar. Ada dua segmen toh, masing-masing kongruen. Dengan segmen-segmen yang kongruen, maka mereka kongruen. Kita lihat. Misal, A kongruen dengan PQ. CD kongruen dengan RS. PQ kongruen dengan RS. Maka AB kongruen dengan CD. Benar nggak sih, Bang? Kita lihat. Gambar. Ada AB. Katanya kongruen dengan PQ. Oh, sama dipanjangnya 33. Oke, ini segmen. Ada CD kongruen dengan RS. Tapi si PQ harus sama dengan RS, kongruen dengan RS. Berarti kalau gitu ini sama dengan ini. Iya dong. Logika gambar udah dapat. Oh gitu, Bang. Lanjut ke pembuktian matematis. Garis AB, lihat dulu. Sebelum kita bicara, kita ngomongin apa? Kita ngomongin garis apa ngomongin segmen? Kita ngomongin segmen.
Kalau garis AB himpunan tak terbatas dari titik-titik yang membentang tanpa henti di kedua arah tetapi satu baris. Sedang segmen garis AB adalah bagian dari garis AB yang memiliki panjang terbatas dengan titik A dan titik B sebagai batas. Inilah artinya segmen. Dari mana ini? Definisi lagi dong, bukan pendapat pribadi. Maka buktinya apa? Diketahui, pembuktian ini pakai teorema yang tadi. Teorema yang ini sifat transitif dipakai di sini. Ya. Nah, ini buktinya. AB itu kongruen dengan PQ. PQ kongruen dengan RS. Oke. Menurut definisi kongruensi disimpulkan besar AB sama dengan besar PQ. Betul dong. Nah, besar PQ sama dengan besar RS. Tuh lihat. Nggak ada bisa langsung PQ ke CD. Nggak ada urusan. PQ pasti sama RS. Oke. Berarti kalau gitu gimana? Diketahui sudut AB dan sudut PQ, besar sudut AB sama dengan sudut PQ. Betul. Kan ini masih kongruen. Oke, ini kongruen. Karena sifatnya kongruen, kita rubah dulu menjadi besar. Di sini nggak ngomongin besar sudut, di sini ngomongin kongruensi. Begitu ada MAB yang dibicarakan udah besar, udah number, berapapun itu terserah. Tapi udah angka yang dibicarakan. MAB sama dengan besar PQ, MPQ sama dengan besar RS. Diketahui besar AB sama dengan besar PQ yang ke atas dan besar MP sama dengan MPQ sama dengan besar RS. Maka dengan sifat transitif relasi didapat besar AB pasti sama dengan besar RS. Pembuktian yang tadi di atas. Nah, abang pengen semua teman-teman sekarang di sini buat seperti ini. Kalimat ini coba kalian buat seperti ini. Pakai gambar ini ya. Oke, kalian pasti bisa mengerti ya. Mana? Udah ya, besar PQ sama dengan besar AB sama dengan besar RS. Diketahui besar CD sama dengan besar RS. Menurut definisi kongruensi dapat disimpulkan besar CD itu sama dengan besar RS. Diketahui besar CD dan besar RS menurut sifat simetris, maka besar RS sama dengan besar CD. Nah, kita lihat. Nih. Kan di sini besar RS sama dengan besar AB udah sama dengan besar RS. Di sini besar RS kesimpulan dengan besar RS sama dengan besar CD. Maka besar AB sama dengan besar RS sama dengan, berarti disimpulkan dong kalau AB itu sama dengan CD. Kalau besarnya sama maka pasti disimpulkan dong kalau mereka kongruen, maka terbukti. Oke? Teorema kongruensi sudut. Sama. Hanya ini tentang sudut. Ada sudut A kongruen dengan sudut B. Sudut B kongruen dengan sudut Q. P ini kongruen dengan sudut Q. Berarti A kongruen dengan B. Sama, caranya sama. Pembuktiannya sama. Oke, pertama, apa dulu? Mereka ngomong kongruen, Mas. Mbak, mereka ngomongin kongruen, gak ngomongin besar. Oleh karena itu, kita rubah dulu supaya mereka jadi besar. Kalau besar gimana? Ada tanda M-nya. Baru kita bisa operasi. Ketika kita sudah tahu sudut A sama dengan sudut P dan sudut P sama dengan sudut Q, maka bisa disimpulkan sudut A pasti sama dengan sudut Q. Diketahui sudut B sama dengan kongruen dengan sudut Q, berarti besarnya sama dong. Besarnya sudut B sama dengan sudut Q. Nah, itu. Dirubah dulu dari kongruen ke besar. Sudut B sama dengan sudut Q, artinya sudut Q sama dengan sudut B dong. Betul, kan dia terakhir kesimpulannya ada di Q. Berarti kita nggak nyari di sini kesimpulannya masa langsung ke Q sini. Enggak, Q-nya pindah ke kiri. Nah, supaya kita dapat sudut B. Jika A sama dengan sudut Q dan sudut Q sama dengan sudut B besarnya, maka dengan sifat transitif relasi dapat dong besar sudut A sama dengan sudut B. Terbukti. Kalau sudutnya sama artinya kongruen. Ya, oke. Kalau sudutnya sama berarti kongruen. Oke, sekian dulu dari abang. Kita akan terus lanjut bikin video-video selanjutnya. Ya, selamat belajar. Jangan lupa subscribe and share. Terima kasih.